ibadah kali ini. Sebelum kita memulaikan ibadah, teman-teman harus memperhatikan hal-hal berikut ya. Yang pertama, siapkan hati dan pikiran kita sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi, membaca Alkitab, dan berdoa selayaknya kita sedang beribadah bersama. Yang ketiga, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung ya. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas perlindungan Tuhan sepanjang hari kami bisa lalui dan baik Tuhan, dan juga pada malam hari ini Tuhan kami akan memulaikan ibadah remaja kami Tuhan. Kau berkati Tuhan semua teman-teman remaja dimanapun berada saat ini Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, biarlah Kau bebaskan roh kami Tuhan dimanapun kami berada, agar kami bisa beribadah dengan baik dan juga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Dengan
firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan juga mendengarkan sebagian isi dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, telinga-telinga kami biarlah kami bisa mendengar firman ini dengan baik dan juga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati juga kakak yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, biarlah apapun yang mereka beritakan Tuhan, semuanya itu isi dari hati-Mu Tuhan dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat bergabung dalam ibadah remaja online GPPS Jemaat Palu. Tuhan Yesus memberkati. Pada bulan Juli ini, tema remaja adalah kesempatan. Setiap kita manusia tidak terkecuali, entah itu seorang anak yang baru lahir atau mungkin seorang remaja, kakak-kakak kaum muda, dewasa muda, bahkan orang tua dan lansia. Setiap kita mendapatkan kesempatan yang sama setiap harinya, yaitu 24 jam. Apa yang kita lakukan dengan 24 jam tersebut? Apakah kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya, atau justru kita pergunakan dengan hal-hal yang tidak berguna, sehingga waktu 24 jam sehari itu terbuang percuma, terbuang dengan sia-sia. Beberapa saat yang lalu, saya membeli sebuah jam tangan. Jam tangan tersebut bisa digunakan untuk menghitung berapa langkah kaki yang saya capai setiap harinya. Dan hal tersebut menantang saya untuk bisa mencapai langkah kaki maksimal setiap harinya. Pada saat saya duduk, saya mengingatnya, saya berjalan kaki. Di dapur saya berjalan dengan menggunakan jam tersebut, sehingga pada beberapa kesempatan saya bisa mencapai langkah kaki yang maksimal. Dan hal tersebut menantang saya untuk sedikit-sedikit bergerak, melakukan kegiatan berjalan dari duduk yang lama, yang panjang. Ketika saya bekerja, saya ada kalanya berhenti untuk berdiri dan berjalan, sehingga jam tangan tersebut bisa menghitung, menambahkan hitungan langkah kaki saya setiap harinya. Nah, dengan jam tangan tersebut membantu saya untuk bisa berolahraga. Karena saya menggunakan jam tangan tersebut, saya tertantang setiap hari untuk bisa mencapai langkah kaki tertentu. Demikian juga hal rohani, harus ada sesuatu yang bisa menantang kita untuk bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian secara rohani. Pada minggu yang lalu, dalam ibadah kita melalui aplikasi Zoom, Kak Stephen sudah membahas beberapa hal mengenai hal-hal atau kesempatan yang tidak boleh terlewatkan. Nah, malam hari ini, hal yang harus kita tahu juga adalah kesempatan yang tidak boleh terlewatkan adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 9 ayat 4 mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Pelayanan tidak selamanya adalah yang tampil di depan. Yang kita lakukan ketika kita mungkin menjadi seorang worship leader, atau kita menjadi seorang singers, kita bermain tamborin di depan, kita bermain musik, tetapi hal-hal kecil ketika kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana kita tidak melewatkan waktu kita untuk membantu orang tua kita tidak menghabiskan waktu percuma dengan bermain gadget, tetapi kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk tetangga kita, atau untuk siapapun, mungkin orang-orang yang ada di rumah kita masing-masing, yang belum tentu dapat kita lakukan lagi pada masa-masa mendatang. Bagaimana dengan 24 jam kita? Apakah kita sudah memanage itu, kita mengatur sedemikian rupa sehingga kita tidak membuangnya percuma dengan sia-sia? Beberapa kali Kawati membawakan firman dalam ibadah online, bagaimana kita mempergunakan setiap waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak menghabiskan waktu kita hanya untuk bermain gadget, kita tidak menghabiskan waktu kita hanya untuk bermain game, ataupun hanya duduk menonton drama Korea selama berjam-jam.
tetapi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, mempergunakan setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk hal-hal yang berguna. Dikatakan firman Tuhan tadi, selama hari masih siang, karena ketika malam kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Saat-saat ini adalah saat-saat masih siang, di mana kita masih bisa mendapatkan kesempatan yang banyak untuk melakukan banyak hal. Saat malam kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kendati mungkin kita punya keinginan, kita punya kemauan untuk berkarya, kita punya kemauan untuk berprestasi, tapi kita sudah tidak punya waktu lagi untuk melakukannya. Pengalaman beberapa saat ini, di saat-saat pandemik ini, justru banyak hal yang untuk segala hal yang tidak berguna. Beberapa waktu belakangan ini, semenjak terjadinya pandemik yang mengharuskan setiap kita untuk melakukan segala sesuatunya dari rumah, mungkin sebagian orang, khususnya untuk para remaja, merasakan bahwa semakin banyak waktu yang bisa digunakan untuk hal yang sia-sia, menghabiskan waktu setiap harinya tanpa memikirkan hal itu berguna atau tidak. Jujur, beberapa saat ini, selama sekitar 3, 4, atau 5 bulan terakhir ini, semenjak terjadinya pandemik, Kawati merasa diri Kawati itu semakin sibuk, semakin banyak hal yang Kawati harus lakukan. Awal-awalnya jujur, Kawati rasa capek sekali, tetapi semakin kesini Kawati mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Kawati mendapatkan kesempatan itu membuat Kawati bisa melakukan lebih banyak hal lagi. Kawati memberikan nasihat kepada beberapa anggota yang Kawati pimpin, karena ada di antara mereka yang merasa capek, merasa jenuh, merasa ingin istirahat dan lain sebagainya. Kawati sampaikan kepada mereka bahwa justru saat-saat ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk melayani Tuhan. Semakin banyak kita memegang kepercayaan, semakin banyak kita melakukan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita, maka semakin banyak hal yang bisa kita pelajari, semakin banyak hal yang kita bisa tahu, yang dulunya kita tidak mengerti. Ketika Tuhan memberikan kepercayaan, awalnya mungkin kita tidak bisa, tetapi kita mau mengambil kesempatan itu dan kita mau melakukannya, maka Tuhan akan menambahkan banyak hal yang baru dalam kehidupan kita. Setiap kepercayaan yang diberikan kepada Kawati, itu Kawati anggap sebagai kesempatan untuk melakukan banyak hal bagi Tuhan. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk mencari tahu banyak hal. Walaupun memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Kawati harus menghabiskan waktu untuk belajar, untuk mencari tahu segala sesuatunya. Tetapi sampai saat ini Kawati merasakan semakin banyak kepercayaan yang Tuhan kasih, semakin banyak kesempatan yang Tuhan berikan, maka semakin banyak hal pula yang Kawati bisa dapatkan dari hal-hal tersebut. Selanjutnya, usia remaja adalah usia di mana kita masih punya banyak kesempatan untuk melakukan banyak hal untuk Tuhan. Beberapa saat yang lalu, di dalam komsel yang dilakukan melalui grup WhatsApp, ada beberapa remaja yang membahas bagaimana dia berdoa meminta jodoh kepada Tuhan. Adik-adik, usia remaja belum waktunya kalian untuk mencari pacar, belum waktunya untuk memikirkan kehidupan berumah tangga, belum. Usia remaja adalah saat-saat atau kesempatan di mana adik-adik semuanya bisa berkarya, melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dalam Pengkhotbah 3 mengatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Ada saatnya nanti adik-adik ketika sudah waktunya, sudah siap untuk berumah tangga, adik-adik sudah siap untuk mencari pasangan, untuk berumah tangga. Masa remaja adalah masa di mana adik-adik punya kesempatan yang sangat banyak untuk berprestasi, untuk belajar, untuk berkarya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan.
Sangat banyak anak-anak di usia remaja yang sudah harus kehilangan masa remaja mereka karena mereka tidak mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya banyak di antara mereka yang seharusnya belum siap untuk menikah harus menjaga anak, menikah, dan melakukan urusan rumah tangga di usia mereka yang masih sangat muda, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk berkarya, mereka kehilangan kesempatan untuk berprestasi, mereka kehilangan masa remaja mereka. Mereka tidak bisa merasakan bagaimana indahnya masa-masa mereka berada di remaja. Kenapa? Mereka kehilangan masa remaja mereka akibat dari kesalahan yang mereka lakukan di masa remaja. Nah, buat adik-adik remaja semua, gunakan kesempatan saat-saat ini untuk melakukan banyak hal yang belum tentu akan kamu rasakan, belum tentu akan kamu bisa lakukan pada saat-saat yang akan datang. Seperti lagu "Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara." Jadi hidup ini hanya sementara. Jangan pernah menyia-nyiakan masa remaja kamu. Ketika masa remaja kamu sudah lewat, kamu tidak menikmatinya. Jadi saat-saat ini adalah saat-saat dimana kamu bisa mempergunakan masa remaja kamu dengan sebaik-baiknya. Bekerjalah sebab hari masih siang, di mana akan datang malam kamu tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-27 mengatakan, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Apa yang akan kita capai? Apa tujuan akhir kita sebenarnya? Yaitu mahkota kehidupan. Saat ini bukan waktunya lagi untuk kita mengeluh, bukan saatnya lagi untuk kita mengasihani diri, bukan saatnya lagi kita untuk membuang-buang waktu kita dengan percuma. Ya, tujuan akhir kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saat-saat ini adalah saat atau kesempatan di mana kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Ada banyak orang yang membutuhkan kesempatan yang sama dengan kita, tetapi mereka sudah tidak mendapatkannya lagi. Waktunya sudah petang. Mereka sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena mereka mungkin mengalami sakit, mereka sudah meninggalkan dunia dan lain sebagainya. Tetapi kita, selama kita masih hidup, selama kita masih memiliki kesempatan, terkadang kepercayaan yang diberikan bagi kita itu adalah sesuatu yang membuat kita letih. Kita harus membuang waktu, kita harus membuang tenaga kita harus membuang pikiran kita harus memberikan rasa ketenangan kita. Tetapi bagaimana setiap kita bisa mempergunakan setiap kesempatan itu, melakukan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita dengan sebaik-baiknya. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan kita. Saat ini ada banyak orang yang ingin punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Mereka rindu untuk melakukan banyak hal untuk Tuhan, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya lagi. Nah, saat ini adalah saat-saat di mana kita bisa berkarya, kita bisa menghasilkan banyak hal. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk berkarya bagi Tuhan. Mungkin kita tidak diberikan kepercayaan yang kelihatan, yang nampak, tetapi kita hanya diberikan kepercayaan bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di rumah kita. Kita bisa menjadi berkat dengan keluarga kita bisa menjadi berkat bagaimana kita bisa mengasihi orang tua kita, saudara-saudara kita. Kesempatan yang ada itu mungkin hal-hal yang kita tidak anggap, hal-hal kecil, tapi itu adalah kesempatan kita untuk bisa mengaplikasikan firman, bagaimana kita bisa mengasihi orang tua kita,
Bagaimana kita bisa mengasihi adik-adik kita, saudara-saudara kita, atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, anak tinggal yang ada di rumah. Kita tidak perlu berbicara bahwa pelayanan itu hanya ada yang kelihatan di atas mimbar. Tidak. Pelayanan, berbicara tentang pelayanan adalah bagaimana kita mengaplikasikan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita tidak menghabiskan waktu kita terbuang percuma, terbuang dengan sia-sia, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan apa? Kita bisa membantu orang tua kita bisa membantu adik-adik kita mengerjakan tugas sekolah mereka, kita bisa membantu meringankan beban orang tua kita dengan mencuci piring dan lain sebagainya. Berbicara tentang pelayanan seperti yang Kawati sampaikan tadi, pelayanan bukan hanya hal-hal yang besar, hal-hal yang tampil di depan orang, hal-hal yang kelihatan dengan orang banyak, tidak. Karena firman Tuhan juga mengatakan, ketika kita setia dengan hal-hal yang kecil, perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada kita perkara yang lebih besar. Kita mungkin minta kepada Tuhan, Tuhan, saya mau perkara yang besar dong. Akan sulit kita melakukan kepercayaan atau perkara yang besar jika kita tidak memulainya dari perkara-perkara yang kecil terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa memimpin orang, kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar sedangkan diri sendiri kita tidak bisa pimpin. Jadi mulailah dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, mempergunakan kesempatan yang ada, tidak membuangnya dengan sia-sia, kita mengatur diri kita sendiri, memanage kita punya kehidupan sendiri, maka Tuhan akan memberikan banyak kepercayaan-kepercayaan yang lebih besar lagi. Jadi menutup firman Tuhan malam hari ini, ayo kita maksimalkan setiap kepercayaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mulailah dari bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri. Kita bisa memanage diri kita sendiri. Ketika kita lebih suka untuk menghabiskan waktu, membuang waktu percuma dengan bermain gadget, dengan menonton drama Korea, dengan membuang waktu percuma dengan sia-sia, ayo kita pimpin diri kita sendiri. Kita yang harus manage diri kita sendiri untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih berguna, karena belum tentu kesempatan itu akan datang dua kali. Ketika kamu mencarinya nanti, kamu sudah tidak bisa mendapatkannya lagi. Kenapa? Karena waktunya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bisa melakukannya. Mungkin kita punya banyak alasan untuk menolak kepercayaan yang Tuhan berikan, tetapi lebih banyak alasan lagi untuk kita tidak menolaknya. Ingat, Tuhan sudah terlebih dahulu sangat mengasihi kita, memberikan dirinya untuk kita. Nah, sekarang giliran kita mau memberikan juga hidup kita mau memberikan masa remaja kita untuk dipakai oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui orang-orang yang ada di sekitar kita dulu, melalui setiap orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Orang tua kita, keluarga kita, adik kakak kita, teman-teman kita, atau orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Engkau memberkati setiap kami, anak-anak-Mu, remaja GPPS Palu yang mengikuti ibadah online malam hari ini. Biarlah Tuhan apa yang sudah disampaikan, firman yang sudah kami dengarkan, benar-benar Tuhan masuk dalam hati kami dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun dari kami yang akan menyia-nyiakan waktu sehingga waktu kami terbuang dengan percuma, tapi biarlah Tuhan setiap kami bisa memimpin diri kami sendiri, kami bisa mempergunakan setiap waktu yang ada, 24 jam yang Tuhan berikan bagi kami, semuanya kami pergunakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Saat malam hari ini juga Tuhan, sebelum kami menutup ibadah kami berdoa saat ini Tuhan untuk pandemik yang terjadi di seluruh dunia. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, semuanya bisa pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan untuk setiap keputusan-keputusan pemerintah, yaitu keadaan yang saat ini dalam keadaan new normal, Tuhan Engkau memberkati. Biarlah Tuhan setiap masyarakat yang ada di dalam negeri ini, yang ada di seluruh
seluruh dunia juga diberkati oleh Tuhan, dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau berkarya dengan caramu Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan kepada seluruh umat-Mu, biarlah Tuhan melalui apa yang kami alami, setiap umat Tuhan juga bisa diberkati oleh Tuhan. Ada hikmah yang kami peroleh dari setiap musibah yang kami alami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Engkau saja yang bekerja, berdaulat atas seluruh kehidupan kami Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar juga Tuhan kami akan tutup ibadah kami. Engkau memberkati Tuhan, curahkan berkat-Mu atas seluruh remaja, sehingga Tuhan kehidupan masa remaja dari adik-adik kami ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan masa remaja mereka juga Tuhan bisa diberkati oleh Tuhan. Jadikan mereka remaja-remaja yang diberkati, remaja-remaja yang bijaksana, mempergunakan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Berkati mereka dengan hikmat, pengurapan daripada Allah, juga prestasi-prestasi daripada Allah Engkau berikan bagi mereka, sehingga seluruh remaja yang ada Tuhan benar-benar bisa menjadi remaja yang mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Sampai jumpa pada ibadah remaja minggu depan. Terima kasih sudah bergabung dalam ibadah online remaja kali ini. Sampai